Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Sebelum lanjut admin pastikan semuanya dalam kondisi sehat, dan kuota mencukupi untuk nonton video ini. Karena video ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Video kali ini akan dirangkum secara detail alur cerita dari film Avatar 2, The Way of Water. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat bernama Batu Tiga Saudara. Di tempat ini Anung meminta Loak menunjukkan skillnya berburu ikan. Loak kembali menyelam dan mencari ikan buruan. Saat Loak berhasil mendapatkan buruan, ternyata Anung dan teman-temannya telah pergi meninggalkan Loak sendirian di tempat itu. Sialnya tidak berselang lama muncul ikan predator menyerang Loak dan Ilu tunggangannya. Ikan predator itu memburu Ilu, akan tetapi tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Loak. Loak berenang di balik terumbu karang untuk menghindari ikan predator, namun ikan itu terus memburu Loak. Dengan rahang kuat dan gigi tajam ikan itu sanggup menghancurkan karang. Karena Loak semakin dalam masuk karang, ikan predator itu pun menyingkir. Akan tetapi Loak mulai kehabisan napas dan memaksa dirinya naik ke atas untuk menghirup udara. Saat Loak akan naik ke permukaan, ternyata ikan predator masih berada di sekitar tempat itu dan kembali memburu Loak. Ketika Loak nyaris menjadi mangsa ikan predator, tiba-tiba muncul ikan raksasa menyerang predator hingga tewas. Namun sayang, Loak mulai lemas karena kehabisan napas, lalu Loak tak bergeming. Tidak berselang lama kita diperlihatkan ternyata Loak masih hidup. Ternyata ikan raksasa yang telah menyelamatkan Loak. Loak menyadari bahwa ikan itu sejenis tulkun, kalau di bumi namanya ikan paus. Loak juga menemukan ada anak panah raksasa tertancap di sirip tulkun, lalu dengan segera Loak mencabut anak panah itu. Loak juga menemukan sirip kanan tulkun itu telah putus akibat ulah para pemburu. Lalu terjalin hubungan persahabatan antara tulkun dan Loak. Saat malam hari Loak kembali ke desa Medkaina diantar oleh tulkun. Ternyata Loak telah dicari oleh warga sekampung karena seharian menghilang dan mendapat omelan dari Netiri. Tonowari menyalahkan anaknya karena telah mengajak Loak ke tempat yang jauh. Namun Loak mengatakan bahwa itu bukan salah Anung karena semua ini adalah ide dirinya. Setelah mendapat pencerahan dari sang ayah, Loak beranjak pergi. Dan disusul oleh Anung yang heran mengapa Loak membelanya. Loak menjawab inilah rasanya menjadi anak yang menyebalkan. Esoknya Loak menceritakan pengalamannya bertemu tulkun yang sirip kanannya buntung. Sireya mengatakan bahwa tulkun itu bernama Payakan, lalu meminta Loak untuk menjauhi Payakan karena tulkun itu adalah pembunuh dan diasingkan oleh kawanannya. Akan tetapi Loak tidak mempercayai ucapan Sireya dan yang lainnya. Ia tetap meyakini tulkun itu bukan pembunuh dan ada alasan lain mengapa ia diasingkan. Menjelang malam hari, Sireya mengajak Kiri dan yang lainnya untuk melihat tempat leluhur mereka. Sireya menunjukkan pohon roh tempat para leluhur bersemayam. Ia meminta Kiri untuk menyatukan jiwa dengan pohon roh. Dan ternyata Sireya mendapat penglihatan bertemu dengan ibunya. Namun keanehan terjadi saat Kiri menanyakan tentang siapa ayah Kiri sebenarnya. Tiba-tiba ibunya menghilang ditarik oleh sesuatu dan hal ini membuat Kiri mengalami kejang-kejang. Netayam bergegas menolong Kiri dan membawanya ke desa untuk mendapatkan pertolongan. Tidak lama muncul pesawat pemburu mendarat di desa Medkaina. Ternyata itu adalah tim medis yang dipanggil oleh Jack Sully. Tindakan Jack Sully memanggil tim medis ternyata membawa bencana. Pesawat yang mereka bawa terlacak oleh Kolonel Miles berada di wilayah perairan laut. Wilayah itu terdiri dari 50-100 desa termasuk desa Medkaina. Jenderal Atmore memberi izin sang kolonel untuk berangkat ke wilayah itu dengan menggunakan kapal laut milik Scoresby. Rupanya kapal milik Scoresby merupakan kapal pemburu tulkun. Di sisi lain di desa Medkaina, semua penduduk pribumi berlarian terjun ke laut. Rupanya mereka sedang bersuka cita menyambut gerombolan tulkun yang pulang dari migrasi yang panjang.
Bagi warga Medcaina para Tulkun adalah saudara mereka dan kedatangan mereka adalah waktu untuk saling bercerita. Di sisi lain Kolonel Miles beserta pasukannya telah sampai di wilayah laut. Desa pertama yang mereka datangi adalah Desa Taunui. Pasukan Kolonel Miles melakukan kekerasan pada warga desa. Kepala desa dan istrinya diinterogasi oleh Kolonel Miles dengan bantuan Spider sebagai penerjemah. Kolonel Miles menembak salah satu ilu agar kepala desa memberitahu keberadaan Jack Sully. Karena tidak mendapatkan informasi, Kolonel berniat membunuh istri kepala desa namun dihalangi oleh Spider. Melihat Spider terus memohon, sang kolonel mengurungkan niatnya untuk membunuh istri kepala desa. Akan tetapi sebagai ganti rasa kecewanya, kolonel membakar seluruh tempat tinggal penduduk. Desa demi desa Kolonel Miles datangi dan melakukan hal sama seperti desa Taunui. Kabar itu pun sampai ke desa Medcaina, lalu Tonowari memberitahu Jack Sully bahwa para manusia mencari dirinya. Sementara Netayam, Sireya dan yang lainnya diam-diam mengikuti Loak yang pergi sendirian. Ternyata ia pergi menemui Tulkun Payakan. Dengan bahasa isyarat Loak bertanya pada Payakan mengapa ia diasingkan dan bersirip buntung. Payakan membuka mulut lebarnya dan Loak mengetahui maksud dari Payakan itu. Loak pun masuk dalam mulut Payakan lalu menjalin ikatan pikiran. Seketika Loak mendapat gambaran sekelompok Tulkun dan suku Navi mendapat serangan dari para pemburu yang menyebabkan siripnya buntung. Tidak sampai di situ Loak mendapat gambaran banyak Tulkun dan suku Navi tewas dalam air. Saat kembali ke desa, Loak dan yang lainnya dihadapkan pada kepala desa. Karena aturan suku Medcaina dilarang mendekati apalagi menjalin hubungan dengan Tulkun yang diasingkan. Kepala desa menceritakan bahwa dalam dunia Tulkun dilarang keras saling membunuh. Sedangkan Payakan menyerang dan membunuh satu sama lain karena berebut wilayah kekuasaan. Karena hal itulah Payakan diasingkan. Namun Loak membantah karena fakta sebenarnya tidak seperti itu. Belum sempat Loak menceritakan semuanya, Jack Sully langsung membawanya pergi. Di sisi lain Kolonel Miles berencana melanjutkan pencarian ke desa lain. Namun Scoresby menolak karena ia harus berburu Tulkun. Mendengar itu sang kolonel mengikuti keinginan Scoresby lalu mereka berangkat berburu Tulkun. Setelah menandai induk Tulkun yang akan diburu, rombongan pemburu pun bersiap dengan peralatan masing-masing lalu perburuan pun dimulai. Mereka menembakkan meriam dalam air yang membuat para Tulkun naik ke permukaan agar tidak tuli. Lalu Scoresby mendekati induk Tulkun dan menembakkan meriam suara untuk memisahkan dari rombongan Tulkun lainnya. Setelah terpisah lalu tim bawah air menembakkan balon udara ke tubuh Tulkun untuk memperlambat gerakan dan menjaga Tulkun tetap di permukaan. Setelah itu Scoresby menembakkan harpun yang berisi peledak tepat ke lambung induk Tulkun malang itu. Tanpa perlawanan yang berarti sang induk Tulkun tewas di tangan para pemburu. Setelah mendapatkan buruan, ternyata yang mereka ambil hanya sebotol cairan dari otak Tulkun. Sementara sisa tubuh lainnya dibiarkan begitu saja. Esoknya bangkai induk Tulkun itu pun ditemukan oleh penduduk. Ternyata anak Tulkun itu juga ikut tewas. Istri kepala desa sangat sedih melihat saudara Tulkunnya tewas. Saat kembali ke desa Medcaina terjadi kericuhan di antara para penduduk. Sang kepala desa menganggap bahwa kematian Tulkun itu adalah pertanda perang. Namun Jack Sully meminta penduduk memerintahkan para Tulkun pergi dari desa Medcaina. Jack Sully meyakinkan penduduk jika mereka menyerang maka mereka akan kehilangan semua yang mereka cintai. Saat keadaan makin kacau Jack Sully mengangkat alat pendeteksi pada penduduk. Lalu Jack Sully mengatakan jika ada Tulkun terkena alat tersebut maka Tulkun itu telah ditandai untuk mati. Para penduduk pun mulai percaya pada Jack Sully. Lalu Tonowari memerintahkan agar para Tulkun meninggalkan desa itu. Setelah penduduk bubar Jack Sully meyakinkan Neytiri bahwa kematian Tulkun itu hanya jebakan. Yang mereka buru sebenarnya bukan Tulkun namun keluarga mereka. Sementara itu Loak bergegas pergi untuk memperingatkan Payakan namun ia diikuti oleh Netayam Sireya dan yang lainnya.
Sesampainya di lokasi, Loak mendapati bahwa tubuh Payakan telah tertancap alat pendeteksi. Sementara itu para pemburu semakin dekat. Loak dibantu Netayam dan yang lainnya mencoba mencabut pelacak dari tubuh Payakan, namun mereka kesulitan menariknya. Loak pun menghubungi sang ayah dan melaporkan tentang keadaan di tempat mereka. Tanpa pikir panjang, Jack Sully langsung menghubungi Tonowari. Lalu Tonowari memberitahu penduduk lainnya. Jack Sully dan Neytiri mempersiapkan persenjataan masing-masing. Begitupun sang kepala desa dan para penduduknya berbondong-bondong menuju TKP. Di sisi lain, pada akhirnya Netayam dan yang lainnya berhasil mencabut alat pelacak dari tubuh Tulkun. Namun sudah terlambat karena kapal pemburu telah mendekat. Para pemburu menembakkan meriam dalam air di antara anak-anak, namun dicegah oleh Kolonel Miles karena nyawa anak-anak Jack Sully sangat berharga. Kolonel meminta Scoresby mengabaikan Tulkun dan memburu anak-anak Jack Sully. Tim pemburu pun dikerahkan untuk menangkap anak-anak tersebut. Setelah perjuangan yang panjang, pada akhirnya Loak Sireya dan Tuktirei berhasil ditangkap menggunakan jaring. Lalu kolonel mengikat mereka bertiga di deks kapal. Tidak berselang lama, Jack Sully bersama pasukan penduduk desa tiba di tempat itu. Sambil menodongkan pistol ke arah Loak, Kolonel Miles meminta agar pasukan penduduk mundur dan hanya Jack Sully sendiri yang datang sebagai pengganti anak-anak yang ditawan. Jack Sully pun harus menuruti permintaan sang kolonel sementara para pasukan penduduk tetap bertahan. Tanpa sepengetahuan kolonel, ternyata Payakan telah mengintai di bawah kapal. Lalu secara tiba-tiba Payakan melompat ke atas lalu memporak-porandakan deks kapal. Melihat itu, tanpa pikir panjang, Jack Sully dan pasukan penduduk menyerbu ke kapal. Begitu juga Neytiri yang sejak tadi mengintai ikut menyerang pasukan musuh. Sementara itu Scoresby berusaha membunuh Payakan menggunakan harpun, namun tembakannya mampu ditangkis oleh Payakan. Satu demi satu pasukan musuh baik yang di laut maupun di udara berhasil dibinasakan oleh Jack Sully dan yang lainnya. Adu keterampilan terbang pun terjadi antara Kolonel Neytiri dan Jack Sully. Mereka saling buru satu sama lain. Sementara itu pasukan penyelam berusaha memburu Kiri dan teman-temannya. Namun dengan kemampuannya Kiri berhasil membinasakan pasukan penyelam. Di sisi lain kolonel terus menembaki Jack Sully yang berada di bawah air. Dan secara tiba-tiba Jack Sully dan ilu tunggangannya melompat keluar dari air lalu menggigit ikran milik kolonel. Kolonel pun terjun bebas ke dalam air. Melihat teman-temannya berjuang di luar, Spider tidak tinggal diam. Ia menghajar beberapa awak kapal lalu merusak sistem di kapal itu. Karena perbuatan Spider itu membuat kapal bergerak tanpa kendali lalu terhempas di atas karang. Melihat Payakan berada di samping Scoresby tidak menyia-nyiakan kesempatan. Scoresby menembakkan harpun namun Payakan berhasil menghindar lalu menarik kabel harpun tersebut dan menariknya ke arah karang. Tidak sampai di situ Payakan melompat dari dalam air lalu membelitkan kabel harpun ke badan kapal. Sialnya tangan kanan Scoresby terjepit kabel harpun miliknya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan Payakan menarik kabel dengan kuat yang membuat tangan kanan Scoresby putus dan terpental ke dalam air. Netayam muncul ke deks kapal lalu membebaskan Loak Sireya dan Tuktirei. Namun sayang Netayam tewas terkena tembakan saat berusaha melarikan diri. Melihat anak sulungnya tewas, Neytiri membabi buta menyerang pasukan musuh menggunakan busur miliknya. Sedangkan Jack Sully terlibat pertarungan dengan kolonel. Pada akhirnya kolonel kehabisan napas karena kuncian tangan Jack Sully dan membiarkan tubuh kolonel tenggelam dalam air. Jack Sully berhasil naik ke permukaan berkat bantuan Kiri. Esoknya upacara pemakaman Netayam pun dilakukan. Alur cerita pun selesai.